realistisnya, apakah benar-benar Pak Sambo ini menutupi seseorang? Nah, itu kalau saya lebih prefer dengan yang realistis, ya, walaupun MK Ultra ini sangat realistis ya, juga realistis opini yang lain, karena nggak mungkin ujuk-ujuk anak-anak di Amerika itu bawa senjata nembakin teman-temannya sendiri, itu berderetan lagi ya. Kapan hanya jeda berapa hari itu ya, hanya jeda berapa hari saja itu nggak mungkin tuh ujuk-ujuk begitu. Jadi pasti ada proyek eksperimen seperti itu bisa ada, dan itu bisa menjadi kalau tadi tanya kenapa intelijen nggak bicara, jangan-jangan pelakunya adalah intelijen, Pak Jenderal. Pak Jenderal Toping. Mana nih Pak guru kita? Halo. Shalom, Pak dosen. Salam. Jadi malam ini kita membicarakan Pak Rembo ini ya. Iya, Pak Rembo. Iya. Jadi begini, sudah banyak analisa yang dilakukan oleh para pemikir-pemikir lah, analisawan ya. Tapi mungkin ada satu hal yang menurut saya perlu juga menjadi bahan analisa. Tadi kan udah berapa banyak Pak Paul menyampaikan bahwa ada plan A, plan B, plan C, plan macam-macam lah. Tapi kalau menurut saya begini, ini skenario ini ada orang yang sengaja memframing supaya si Freddy Sambo itu mau membunuh. Iya. Makanya kalau kita berpikir intelijen, kejadian ini kan tidak mungkin tiba-tiba. Tapi kalau mau kita pikir intelijen, coba dilihat dari rangkaian kegiatan-kegiatan yang hampir sama persis dengan kejadian seperti ini. Satu skenario yang belum kita lihat, ya ini mohon maaf, kalau skenario selingkuh, skenario macam-macam itu kayaknya nggak masuk akal ya. Seorang jenderal istrinya selingkuh, terus yang nyelingkuhin dia membunuh, dan cara membunuhnya kok bodoh amat ya. Caranya membunuh itu kok bodoh amat, nggak mungkin tuh. Menurut saya pribadi ya, seorang jenderal sampai melakukan rencana pembunuhan seperti itu gara-gara selingkuh, nggak masuk akal saya lah. Ya nggak masuk akal saya. Satu. Yang kedua, apakah siapa almarhum ada selingkuh sama istrinya, atau Sambo si Rembo ini juga selingkuh dengan yang lain? Kayaknya kalau masuk akal juga. Nggak masuk akal juga rancangan pembunuhan kayak seperti itu. Bodoh amat lah seorang jenderal ya melakukan seperti itu. Ya, kalau ya karena tes psikologi kejiwaan menjadi seorang jenderal itu nggak sembarangan loh menurut saya. Ya, tetapi begini, apalagi kalau sudah sampai tingkat pati ya, ya makanya kalau memang dia nggak mendalami Pancasila, saya juga bingung. Tapi coba lihat ya, kita lihat begini, kenapa yang kejadian ini yang dituduhkan atau yang diframing adalah mereka-mereka yang satu K. K maksudnya mereka itu Kristen Protestan gitu loh. Ya kan, yang terlibat dia coba lihat. Yang kedua, menurut saya begini ya, mungkin di Zoom ini banyak ilmuwan ya, yang pakar-pakar ya, bahwa seorang itu menjadi seorang pembunuh, itu udah di-framing melalui apa? Coba nanti dibuka dulu Pak Paul, MK Ultra. Main control. Ya, main control itu manusia itu bisa dikontrol. Ya, supaya dia menjadi pembunuh. Ini kasus-kasus begini banyak ini. Sebenarnya dia bukan pembunuh, tapi karena otaknya dikontrol,
melalui gelombang elektronika, itu bisa jadi pembunuh loh. Dan itu nggak aneh tuh. Ya, yang begitu-begitu udah terjadi di mana-mana. Ya, dan itu bisa dibuat loh. Makanya kalau ada ilmuwan di sini coba dibongkar ini, karena kejadian-kejadian di masa lalu itu bisa terjadi. Nah, coba kalau kita lihat ya, lingkungan tempatnya si Rembo ini, di situ ada nggak pemancar gelombang elektromagnetik? Karena orang bisa di-framing ya, melalui HP yang kita pegang, kita tuh bisa di-framing otak kita, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bisa. Coba kita cek beberapa kejadian-kejadian di dunia ini juga pakai begituan. Ya, dulu ada, saya lupa itu, seorang wakil presiden ingin membunuh presidennya dengan cara yang sama supaya dia bisa jadi presiden. Banyak cara lah. Tetapi mengapa itu bisa terjadi di dalam tubuh manusia, di otaknya manusia? Ini pakar-pakar MK Ultra itu yang bisa membuka itu, main control itu. Jangan dikira teroris-teroris itu kalau dia lagi tidak sadar, itu juga dikontrol itu. Coba kita lihat seperti itu. Coba yang kejadian, itu ada anak yang di sekolahnya itu kan ada anak yang menjatuhkan diri yang luka, yang patah kakinya. Ya, yang patah kakinya, tapi nggak mati. Coba tanya dia. Dia bersaksi itu kan, disuruh dia lompat, 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 lompat. Kenapa? Mungkin dikontrol sama gelombang elektromagnetik. Padahal nggak ada tujuannya dia mau melompat. Yang begini-begini itu katanya anak itu sekolah itu juga di sekitar rumahnya si Sambo. Nah yang begini-begini mungkin salah satu ya. Kalau skenario-skenario yang udah disampaikan oleh skenario-skenario yang disampaikan oleh Pak Paul tadi maupun yang disampaikan oleh pengacara dan sebagainya, itu kayaknya sudah motifnya udah dinarasi lebih dahulu kan. Wah begini selingkuh, ini apa segala sudah. Jadi kita ini dibawa ke motif yang mereka ciptakan. Saya belum percaya, karena ini memang rumit ya. Seorang jenderal ya punya anak buah, ya kalau di dalam kepemimpinan militer, ya kepemimpinan militer, leadership, ya apalagi kepemimpinan lapangan, ya apalagi di pimpinan lapangan, saya termasuk pengajar ya di bidang kepemimpinan, itu selalu di dalam hati kita adalah anak buah kita. Di hatiku anak buahku. Saya aja kalau sama anak buah saya jalan kemana, saya pertanyakan dulu, kamu udah makan belum? Kalau kamu belum makan, saya nggak akan makan. Kalau belum makan, ayo sama-sama makan. Itu selalu pulang pun ke rumah, pembantu dulu saya tanya dulu, kamu udah makan belum? Walaupun istri saya tersinggung, kamu kok nanyanya pembantu udah makan apa enggak? Kenapa enggak saya yang kau tanya? Ya karena Anda ibu rumah tangga, pasti Anda makan gitu. Tapi pembantu belum tentu. Kadang-kadang seperti itu, kepedulian kita itu sampai di sana. Jadi mustahil ya, kalau seorang komandan, jarang lah, ada satu dua, tapi jarang seorang komandan membunuh anak buahnya itu jarang. Ya, apalagi dianggap anak buah itu kan setia, seiman lagi. Logikanya di mana? Saya nggak habis pikir. Kalau tadi Pak Paul bilang, oh dia mengorbankan untuk kepentingan yang lain, nah ini juga perlu kita pertimbangkan juga. Mungkin iya, mungkin tidak. Alasannya apa itu yang harus kita cari. Jadi kalau kasus ini gara-gara 303 nggak masuk akal, ya. Gara-gara selingkuh nggak masuk akal juga. Nah, tapi satu hal, apakah ada rahasia yang paling besar? Apa rahasia yang paling besar umpamanya? Yang bisa menjatuhkan semua orang. Nah, betapa gobloknya ya, polisi yang ahli penyidikan. Jadi pembunuhan kayak begini ya, apalagi di militer, selalu doktrinnya apa? Hilangkan jejak. Masa ini meninggalkan jejak? Ini malah bukan apa, kalau kita di militer tuh hilangkan jejak. Itu selalu. Ya. Hilangkan jejak. Nah, ini kok jejaknya dibiarkan tidak hilang, malah dipamerkan. Kayaknya nggak masuk akal saya lah. Coba kita diskusi sekarang diarahkan ke
MK Ultra atau main control. Bahwa seorang yang baik itu bisa dikontrol melalui gelombang elektronika. Apalagi sekarang HP ini di mana-mana ada kita pegang, bisa kita dirangsang, bisa kita dikendalikan melalui HP untuk membunuh orang. Bukankah HP juga bisa untuk digunakan untuk membunuh diri? Coba dipikirkan hal ini dulu lah. Saya juga lagi menganalisa skenario-skenario yang disampaikan oleh para pengacara, para buser-buser itu, ya. Ya, tadi juga Pak Paul bilang, ini mungkin ada framing juga dari atasan yang tidak suka. Bagaimana menghancurkan tokoh-tokoh yang bakal maju atau rising star. Bisa saja terjadi. Ya, bisa saja terjadi. Kalau saya mah dari dulu, silakan Anda jadi panglima, silakan Anda. Saya nggak mau bersaing dengan Anda. Saya mau melengkapi. Makanya untuk jadi jenderal saja, saya harus bikin kantor saya sendiri. Ya, ciptakan kantor saya sendiri. Saya yang pertama, dan saya 5 tahun di situ duduk jenderal di kursi yang sama selama 5 tahun. Karena nggak ada yang menggantikan saya. Sekarang banyak yang menggantikan, tapi pada nggak bisa dia bekerja. Kenapa? Karena punya keahlian khusus. Bagian litbang, bagian penelitian, bagian pengkajian itu punya skill dan kemampuan sendiri, nggak sembarangan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Coba kita pikirkan kasus-kasus MK Ultra atau main control yang pernah terjadi. Mungkin salah satu ini juga bisa dijadikan apa? Dijadikan desain agar si Sambo ini menjadi seorang pembunuh. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau kita kaitkan dengan Pancasila ya, kalau kita kaitkan Pancasila itu adalah 5 prinsip. Ya, prinsip itu, sila itu adalah 5 hukum dasar. Kalau saya mau mengambil keputusan, saya harus lihat apakah keputusan saya membunuh ini sudah sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Apakah keputusan saya membunuh ini, apakah sudah sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, apakah keputusan ini akan merusak persatuan di instansi saya atau katakan persatuan di komunitas atau di sekelilingi atau di lingkungan warga negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah keputusan saya ini sudah dimusyawarahkan untuk mufakat, untuk membunuh orang itu? Ya kan? Musyawarah untuk mufakat siapa? Yang kelima, kalau saya membunuh orang seperti ini, apakah saya tidak melanggar yang namanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia? Makanya kemarin ya kan saya baru menyampaikan bahwa ya Pancasila itu merupakan pusat kekuatan, merupakan nanti grand filosofi. Tapi salah satu lagi adalah sila-sila yang ada di Pancasila itu merupakan apa? Aspek yang harus dibahas ketika kita mengambil keputusan. Keputusan membunuh itu ya keputusan. Nah, sekarang apakah ini direncanakan atau spontanitas? Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan. Karena dari Kompolnas lain, dari pengacara lain, ya, dari mereka yang menjadi saksi lain. Nah, semua lain-lain ini. Terus yang lainnya yang mana? Mungkin ada satu hal yang lain yang tidak dibahas oleh mereka. Ini baru peranggapan dari saya ya, belum menjadi fakta. Asumsi aja. Karena banyak saya lihat pembunuh-pembunuh itu dikontrol. Ya. Oke, itu aja dulu tanggapan saya tentang apa yang mau kita bicarakan hari ini. Saya memang Itu tidak mempersiapkan MK Ultra ini memang saya dengar udah memang ngeri sekali Pak Tobing, karena tiba-tiba di Amerika marak anak SD bunuh teman-temannya sendiri ya, ujuk-ujuk gitu ya. Oh iya. Jadi itu memang ya, jadi itu nggak mungkin karena cuman pengaruh film aja, itu nggak ada itu. Itu seperti ada orang-orang schizofren. Saya ingat ya, ini sebetulnya tamu kita yang buat kemarin saya lagi mau hadirkan untuk psikologi agama, ada namanya Ahmad Fauzi. Nanti kita akan dengar kesaksian beliau kapan-kapan. Ya, beliau itu si Ahmad Fauzi ini dalam pikirannya dia apa? Bunuh. Dia kalau ngeliat orang, masih ada siapa bunuh dia, atau kamu bunuh diri. Dia itu kayak suara jelas sekali di kuping dia itu loh. Nah, dia sini ngalamin. Nah, itu schizofren tapi MK Ultra ini orang normal,
tiba-tiba ada satu gelombang pakai musik, dia dengarkan musik, di dalam musik itu dilayerin suatu gelombang untuk melakukan apa yang diinginkan oleh yang nyeting ini Iya, makanya di musik gitu. eh, iya, makanya kita harus punya anti terhadap radiasi gelombang elektromagnet itu. Ya harus ada anti radiasi, macam-macam lah. Ya memang kita harus siap, apalagi kejadian-kejadian seperti ini kan kita tidak tahu. Banyak cara kan untuk mengendalikan manusia. Nah ini salah satu ya peranggapan saya. Karena kalau skenario-skenario yang udah disampaikan itu, ya kita lihat aja nanti hasilnya. Masa kita komentari lagi, tapi masuk nggak di akal kita? Cobalah. Masuk akal, Seorang Pak Toping. jenderal. Oh, yang Hah? MK Ultranya itu benar-benar masuk akal, Pak. Karena nggak mungkin seorang, ya itu tadi, nggak mungkin seorang jenderal melakukan kebodohan seperti itu kalau tidak ada MK Ultra ini. Jadi kalau mau, berarti memang ada sesuatu nih, ada penggerak, ada yang melakukan Oke. eksperimen Ya, kepada si ya. Rambo ini. Iya, saya ini kan peranggapan saya ya, tapi belum menjadi fakta. Tapi bisa kita cari dari apa? Beberapa kejadian-kejadian di masa lalu. Beberapa kejadian-kejadian di masa lalu. Coba buka kasus apa Seventeen yang di Banten itu. Kenapa dia tidak jadi? Mengapa dia mau dibunuh? Apakah tiba-tiba ada tsunami? Nah, coba buka. Tapi ini kok semua intelijen kita kok nggak bicara gitu loh ya. Kemudian waspadai juga lah ya. Banyak sekali kalau kita mau urut kejadian-kejadian di masa lalu itu sebelum si Rembo ini melakukan kegiatan ini, coba bongkar semua. Ya, kejadian-kejadian. Apakah itu kelihatannya bagus, apa kelihatannya tidak bagus, itu semua harus dibongkar. Ya, harus dibongkar. Tapi hati-hati kita, jangan-jangan kita nanti di framing juga pakai MK Ultra. Ya kan? Tapi kita harus punya anti lah ya. Bagaimana kita menghadapi gelombang-gelombang itu supaya gelombang itu tidak ke kita tapi mantul ke tempat lain. Itu aja komentar saya. Mungkin perlu kita berdialog lah di sini ya. Karena saya tidak ahlinya MK Ultra, tapi saya mempelajari hal itu pernah terjadi kan. Bahkan teroris-teroris itu kan sebenarnya manalah mungkin teroris kalau nggak dikendalikan pakai itu dia mau membunuh. Ah, enggak lah. Dia juga manusia kok. Tapi udah nggak punya naluri kemanusiaan lagi. Kalau udah dikendalikan gelombang. Jangankan kita, anak-anak. Coba tanya anak sekolah kemarin yang menjatuhkan diri. Dia kan disuruh terjun. Kenapa? Why? Coba lihat di lingkungan itu. Saya mewaspadai sekarang ya. Yang saya takutkan sekarang BTS ini, bahwa di BTS itu ada gelombang alfa, ada gelombang beta, ada gelombang delta. Ya, tetapi banyak yang tidak paham. Melalui apalagi teknologi apa handphone ini ya, mobile handphone ini semua sudah pakai gelombang elektromagnet. Kita aja sekarang, kalau saya tidak zoom, itu saya sehat. Tapi ketika saya zoom, waduh, sakit saya tuh, tenggorokan saya apa segala macam. Ya kurang tidur. Tapi karena ada suatu kepentingan kita bersama, ya nggak apa-apa. Ya saya pakai penangkalnya juga, gitu loh ya. Banyak penangkal lah. Baru kemarin saya dikirim obat itu dari California. Aduh terima kasih sekali lah. Hemohin itu termasuk salah satu anti radiasi ternyata. Ya oke lah Pak Paul. Kita buka dialog lah. Mungkin ada yang lebih pintar tentang MK Ultra atau main control itu. Ya, mungkin ada di forum ini yang mungkin mau bicara. Silakanlah ya. Ini bagus ya, ini opini baru ya. Ini opini baru tentang Mind Control Ultra. Ini memang proyek yang dalam 10 tahun, 15 tahun terakhir ini kira-kira ya. Lagi tren ya. Dan memang banyak dipakai untuk cuci otak ya. Dulu dipakai sama KGB ya. Untuk cuci otak. Sekarang ini dipakai dengan komersil di masyarakat ya, untuk menyebarkan, untuk mempropagandakan, untuk mengubah mindset. Saya pernah dengar ya, ada gereja, dia bikin satu album rohani
Dia bikin album rohani, dia bilang, saudara-saudara, album rohani ini kita sudah bikin satu frekuensi, di mana frekuensi itu akan membuat Anda menjadi haus akan Tuhan, dibilang begitu. Nah, dia bikin ada satu teknologi sehingga Anda di situ akan secara di bawah sadar Anda akan didorong untuk lebih dekat kepada Tuhan, katanya begitu ya. Ini ada teknologi yang bisa membuat seperti itu. Nah, dulu saya nggak menyadari kalau ini MK Ultra, tapi itulah MK Ultra ya. Nah, itu serius ya, saya dengar, oh ini kalau saya sebut namanya Anda dengar semua ya. Nah, jadi dibikin seperti itu. Nah, saya melihat sih positif saja ya, kalau itu positif. Tetapi kalau hal ini ternyata dipakai negatif, memang bahaya sekali. Apalagi yang tidak kuat mentalnya, orang yang mudah, ya, yang mudah. Itu kan kayak terhipnotis, jadinya kan didorong, dibujuk sehingga mindsetnya dia kan bisa berubah sendiri kan. Tapi itu balik lagi opini. Nah, kita balik lagi realistisnya, apakah benar-benar Pak Sambo ini menutupi seseorang? Nah, itu kalau saya lebih prefer dengan yang realistis ya, walaupun MK Ultra ini sangat realistis ya, juga realistis opini yang lain, karena nggak mungkin ujuk-ujuk anak-anak di Amerika itu bawa senjata nembakin teman-temannya sendiri, itu berderetan lagi ya. Kapan hanya jeda berapa hari itu ya, hanya jeda berapa hari saja itu nggak mungkin tuh ujuk-ujuk begitu. Jadi pasti ada proyek eksperimen seperti itu bisa ada, dan itu bisa menjadi kalau tadi tanya, kenapa intelijen nggak bicara, jangan-jangan pelakunya adalah intelijen, Pak Jenderal. Jangan-jangan pelakunya adalah intelijen ini. Ya, ini Pak Santi Amar dulu nih, mending kita kasih panggung dulu buat Pak Santi Amar ini.